Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Dasar Penerapan Kesehatan Mental. Perkenalkan, nama saya Rifki Al-Hafif Maulana Kudus selaku pemateri pertama dan rekan saya Gusmayanti Siregar selaku pemateri kedua. Dan saya Syafutri Prasetyo sebagai pemateri ketiga. Dan saya Regita Agusti sebagai pemateri terakhir. Baiklah, adapun materi yang akan kami bahas, yakni yang pertama mengenai pengertian kesehatan mental. Dalam buku Mental Hygiene, kesehatan mental berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, bagaimana seseorang memikirkan, merasakan, dan menjalani keseharian dalam kehidupan. Yang kedua, bagaimana seseorang memandang diri sendiri dan orang lain. Dan ketiga, bagaimana seseorang mengevaluasi berbagai alternatif solusi dan bagaimana mengambil keputusan terhadap keadaan yang dihadapi. Adapun pengertian lainnya tentang kesehatan mental, yakni terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri di antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia dunia dan akhirat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental adalah suatu kondisi seseorang yang memungkinkan berkembangnya semua aspek perkembangan, baik fisik, intelektual, dan emosional yang optimal serta selaras dengan perkembangan orang lain, sehingga selanjutnya mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, kesehatan mental menurut World Health Organization atau WHO. Menurut WHO, sehat adalah suatu kondisi yang lengkap secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial. Di samping itu, tidak ada penyakit atau kelemahan yang dimiliki. Definisi sehat tidak hanya berkaitan dengan fisik semata, namun juga berkaitan dengan sehat secara psikis dan mencapai kesejahteraan sosial. Selanjutnya, WHO mendefinisikan tentang kesehatan mental sebagai kondisi kesejahteraan individu yang menyadari potensinya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif dan berbuah, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Yang ketiga, karakteristik kesehatan mental. Karakteristik kesehatan mental dapat dilihat dari ciri-ciri mental yang sehat. Adapun berikut ini merupakan ciri-ciri mental yang sehat, yakni yang pertama, terhindar dari gangguan jiwa. Terdapat dua kondisi kejiwaan yang terganggu yang berbeda satu sama lain. Menurut Darajat, yaitu gangguan jiwa, neuros, dan penyakit jiwa, psikos. Ada perbedaan di antara dua istilah tersebut. Pertama, neuros. Neuros yakni masih mengetahui dan merasakan kesukarannya, sementara psikos tidak. Individu dengan psikos tidak mengetahui masalah atau kesulitan yang tengah dihadapinya. Kedua, kepribadian neuros tidak jauh dari realitas dan masih mampu hidup dalam realitas dan alam nyata pada umumnya. Sedangkan kepribadian psikos tergantung baik dari segi tanggapan, perasaan atau emosi, serta dorongan-dorongannya. Sehingga individu dengan psikos ini tidak memiliki integritas sedikit pun dan hidup jauh dari alam nyata. Mental yang sehat merupakan mental yang terhindar baik dari gangguan mental maupun penyakit mental. Adapun yang kedua, yakni mampu menyesuaikan diri. Penyesuaian diri atau self-adjustment adalah proses dalam memperoleh atau pemenuhan kebutuhan, sehingga individu mampu mengatasi stres, konflik, frustasi, serta masalah-masalah tertentu melalui alternatif dan cara-cara tertentu. Seseorang dapat dikatakan memiliki penyesuaian diri yang baik apabila ia mampu mengatasi kesulitan dan permasalahan yang dihadapinya secara wajar, tidak merugikan diri sendiri dan lingkungannya, dan sesuai dengan norma sosial dan agama. Dan yang ketiga, mampu memanfaatkan potensi secara maksimal. Selain mampu menghadapi permasalahan yang dihadapi dengan berbagai alternatif solusi pemecahannya,
Hal terpenting lainnya yang merupakan indikasi sehat secara mental adalah secara aktif individu mampu memanfaatkan kelebihannya, yaitu dengan cara mengeksplor potensi semaksimal mungkin. Memanfaatkan potensi secara maksimal dapat dilakukan dengan keikutsertaan secara aktif oleh individu dalam berbagai macam kegiatan yang positif serta konstruktif bagi pengembangan kualitas dirinya. Hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusmayanti Siregar, selaku pemateri kedua, akan melanjutkan pembacaan materi. 4. Mampu mencapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Poin ini dimaksudkan pada segala aktivitas individu yang mencerminkan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Individu dengan mental yang sehat menunjukkan perilaku atau respon terhadap situasi dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan perilaku respon positif tersebut berdampak positif pula baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Karakteristik pribadi yang sehat mental. 1. Fisik. A. Perkembangannya normal. B. Fungsi untuk melakukan tugas-tugasnya. C. Sehat, tidak sakit-sakitan. 2. Psikis. A. Respect terhadap diri sendiri dan orang lain. B. Memiliki insight dan rasa humor. C. Memiliki respon emosional yang wajar. D. Mampu berpikir realistik dan objektif. E. Terhindar dari gangguan-gangguan psikologis. F. Bersifat kreatif dan inovatif. G. Bersifat terbuka dan fleksibel, tidak defensif. H. Memiliki perasaan bebas untuk memilih, menyatakan pendapat, dan bertindak. 3. Sosial. A. Memiliki perasaan empati dan rasa kasih sayang atau affection terhadap orang lain, serta senang untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan atau sikap altruis. B. Mampu berhubungan dengan orang lain secara sehat, penuh cinta, kasih, dan persahabatan. C. Bersifat toleran dan mau menerima tanpa memandang kelas sosial, tingkat pendidikan, politik, agama, suku, ras, atau warna kulit. 4. Moral religius. A. Beriman kepada Allah dan taat mengamalkan ajarannya. B. Jujur, amanah, atau bertanggung jawab, dan ikhlas dalam beramal. 4. Ruang lingkup kesehatan mental. Kesehatan mental dapat diterapkan di semua unit kehidupan sosial, misalnya lingkungan keluarga, sekolah, serta lingkungan sosial pada umumnya. Penerapan serta pengembangan kesehatan mental di unit sosial terorganisir ini didasarkan pada prinsip psikologis. Artinya, perkembangan kesehatan mental individu ditentukan oleh kualitas, kondisi psikologis, atau iklim lingkungan di mana individu berada. 1. Kesehatan mental dalam keluarga. Penerapan kesehatan mental dalam keluarga sangat penting untuk tercapainya suasana yang harmonis antara anggota keluarga. Apabila hubungan interpersonal keluarga, misalnya antar suami istri, orang tua anak, atau antar saudara kurang harmonis, maka dalam keluarga tersebut akan tercipta iklim psikologis yang tidak kondusif dan tidak nyaman. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafutri Bersepu sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu 2. Kesehatan mental di sekolah. Jika kesehatan mental di dalam keluarga dipengaruhi oleh iklim psikologis dalam keluarga, maka kesehatan mental di sekolah didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kesehatan mental peserta didik dipengaruhi oleh iklim sosio-emosional di sekolah. Pengetahuan serta pemahaman pimpinan sekolah, para guru, terutama guru BK atau konselor, tentang kesehatan mental sangatlah penting. Pimpinan dan para guru dapat menciptakan iklim kehidupan sekolah, baik fisik, emosional, sosial, maupun moral, spiritual dalam rangka perkembangan kesehatan mental siswa yang optimal. Di sisi lain, dapat pula memantau gejala gangguan mental para siswa sejak dini. 3. Kesehatan mental di tempat kerja. Peranan penting lingkungan kerja dalam kehidupan manusia juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Lingkungan kerja tidak hanya menjadi tempat mencari nafkah, ajang persaingan bisnis, dan peningkatan kesejahteraan hidup, tetapi juga menjadi sumber stres yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental bagi semua orang yang berinteraksi di tempat kerja tersebut. Misalnya, individu yang terkait di dalamnya antaranya adalah pejabat, pimpinan, pegawai, atau karyawan. Selanjutnya, 5. Prinsip kesehatan mental. Prinsip kesehatan mental
merujuk pada hakikat kesehatan mental serta kriterianya, yaitu kondisi yang dapat membentuk hubungan antara kesehatan mental, kepribadian dengan aspek-aspek lainnya yang beragam. Prinsip-prinsip kesehatan mental menurut Sohnedres didasarkan pada beberapa kategori, yakni pertama, hakikat manusia sebagai organisme. Kedua, hubungan manusia dengan lingkungannya. Ketiga, hubungan manusia dengan Tuhan. Selanjutnya, 6. Tujuan dan fungsi kesehatan mental bagi kehidupan individu. Manusia diciptakan dengan firasat fitrahnya, yakni menginginkan kehidupan yang bahagia, nyaman, sejahtera, dan sesuai keinginannya, baik secara pribadi maupun dalam kelompoknya. Dalam upaya mencapai keinginan-keinginan tersebut, kesehatan mental memegang peranan penting dalam kehidupan individu. Berikut akan dipaparkan mengenai tujuan dan fungsi kesehatan mental bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan individu. 1. Tujuan kesehatan mental. Menurut Sudari, tujuan kesehatan mental adalah A. Mengusahakan agar manusia memiliki kemampuan yang sehat. B. Mengusahakan pencegahan terhadap timbulnya sebab-sebab gangguan mental dan penyakit mental. C. Mengusahakan pencegahan berkembangnya bermacam-macam gangguan mental dan penyakit mental. D. Mengurangi atau mengadakan penyembuhan terhadap gangguan dan penyakit mental. Selanjutnya, dari uraian tujuan kesehatan mental di atas, bahwasanya kesehatan mental dapat tercapai apabila masing-masing individu berkemauan dalam mencegah timbulnya gangguan jiwa maupun penyakit jiwa. Agar tercapai tujuan kesehatan mental, maka diperlukan berbagai upaya hendaknya dilakukan oleh masing-masing individu. Di antaranya adalah usaha preservatif atau pemeliharaan, preventif atau pencegahan, suportif atau development atau improvement, yakni pengembangan atau peningkatan, dan amelioratif atau korektif, perbaikan. Upaya-upaya tersebut juga merupakan fungsi dari kesehatan mental yang akan dipaparkan dalam pembahasan berikutnya. 2. Fungsi kesehatan mental. Kesehatan mental berfungsi dalam memelihara dan mengembangkan kondisi mental individu agar sehat serta terhindar dari mental illness atau sakit mental. Pertama, prevention atau preventif atau pencegahan. Kedua, amelioration atau amelioratif atau kualitatif dan bisa disebut sebagai perbaikan. Ketiga, preservation atau persuasi atau pengembangan, atau development atau pengembangan, dan improvement atau peningkatan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Regita Agusti selaku pemateri keempat dan terakhir akan melanjutkan membaca atau memaparkan materi dari Saudara Putri. Yang ketujuh yaitu konsepsi yang salah mengenai kesehatan mental. Selama ini masih banyak mitos dan konsepsi yang diyakini masyarakat Indonesia mengenai kesehatan mental yang keliru. Antara lain, gangguan mental adalah herediter atau diturunkan. Gangguan mental tidak dapat disembuhkan. Gangguan mental muncul secara tiba-tiba. Gangguan mental merupakan aib atau noda bagi lingkungannya. Gangguan mental merupakan peristiwa tunggal. Seks merupakan penyebab munculnya gangguan mental. Kesehatan mental cukup dipahami dan ditangani oleh satu disiplin ilmu saja. Kesehatan mental dipandang sama dengan kesehatan batin atau ketenangan batin yang dimaknai sebagai tidak adanya konflik, tidak adanya masalah, hidup tanpa ambisi dan pasrah. Lalu yang kedelapan, perkembangan gerakan kesehatan mental. Gerakan kesehatan mental berkembang seiring dengan adanya revolusi pemahaman masyarakat mengenai mental yang sehat dan cara-cara penanganannya, terutama di masyarakat Barat. Adapun tahap-tahap perkembangan gerakan kesehatan mental adalah yang pertama, tahap demonologi atau sebelum abad pertengahan. Kesehatan mental dikaitkan dengan kekuatan gaib, kekuatan spiritual, setan, dan makhluk halus, ilmu sihir, dan sejenisnya. Gangguan mental terjadi akibat kegiatan yang menentang kekuatan gaib tersebut.
sehingga bentuk penanganannya tidak ilmiah dan kurang manusiawi, seperti upacara spiritual, penyiksaan atau perlakuan tertentu terhadap penderita dengan maksud mengusir roh jahat dari dalam tubuh penderita. Lalu yang kedua, tahapan pengenalan medis pada abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 Masehi. Mulai 4 abad sebelum Masehi muncul tokoh-tokoh di bidang medis Yunani, yaitu Hippocrates, Hierophilus, Galenus, Vesalius, Paracelsus, dan Cornelius Agrippa. Mulai menggunakan konsep biologis yang penanganannya lebih manusiawi. Gangguan mental disebabkan gangguan biologis atau kondisi biologis seseorang, bukan akibat roh jahat. Mendapatkan pertentangan keras dari aliran yang meyakini adanya roh jahat. Lalu yang ketiga, tahap sakit mental dan revolusi kesehatan mental. Mulai muncul pada abad ke-17, yaitu Renaissance atau Revolusi Prancis dengan tokohnya Philippe Pinel, mengutamakan persamaan, kebebasan, dan persaudaraan dalam penanganan pasien gangguan mental di rumah sakit secara manusiawi. Terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai penyebab gangguan mental dan cara penanganan dan upaya penyembuhannya. Lalu yang keempat ada tahap pengenalan faktor psikologi abad ke-20. Merupakan revolusi kesehatan mental kedua. Munculnya pendekatan psikologi atau psikoanalisis yang mempelopori penanganan penderita gangguan mental secara medis dan psikologis. Tokoh utamanya adalah Sigmund Freud yang melakukan penanganan hipnosis, katarsis, asosiasi bebas, analisis mimpi. Tujuannya adalah mengatasi masalah mental individu dengan menggali konflik intrapsikis penderita gangguan mental. Intervensi tersebut dikenal dengan istilah penanganan klinis atau psikoterapi. Lalu tahap kelima yaitu tahap multifaktorial. Mulai berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Kesehatan mental dipandang tidak hanya dari segi psikologis dan medis, tetapi melibatkan faktor interpersonal, keluarga, masyarakat, dan hubungan sosial. Interaksi semua faktor tersebut diyakini mempengaruhi kesehatan mental individu dan masyarakat. Menurut pandangannya, penanganan penderita gangguan mental lebih baik dilakukan sejak tahap pencegahannya, yaitu yang pertama, pengembangan perbaikan dalam perawatan dan terapi terhadap penderita gangguan mental. Yang kedua, penyebaran informasi yang mengarah pada sikap intelijen dan humanis pada penderita gangguan mental. Yang ketiga, mengadakan riset terkait. Dan yang keempat, mengembangkan praktik pencegahan gangguan mental. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.